The trillion-dollar company that has footprint. Di awal film diperlihatkan seorang CEO perusahaan ternama di Amerika, sedang melangsungkan konferensi pers pada awak media. Dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO perusahaan, dan akan mengumumkan penggantinya dalam waktu dekat. Para media gentar membicarakan sosok pengganti CEO yang akan menggantikan posisinya. Rishi Kumar, నిన్న మొన్నటి వరకు CEOగా నియమితులయ్యే అవకాశం ఉంది. Selang beberapa hari pengumuman penggantinya sebagai CEO perusahaan Origin yang baru akan diumumkan. Sosok penggantinya adalah Rishi Kumar, pria yang berasal dari India sekaligus tokoh utama dalam film ini. Mr. Rishi Kumar. Setelah pengangkatannya menjadi CEO perusahaan Origin, Rishi menjalani hari-harinya dengan bekerja keras setiap hari. Rishi menangani perusahaan dengan sangat baik. Setiap proyek yang Rishi tangani selalu sukses besar, hingga membuat namanya dikenal semua orang. Suatu hari, wartawan dari India datang untuk mewawancarai Rishi atas kesuksesannya di Amerika. Saat wartawan menyinggung penghasilan Rishi yang mencapai $125 juta Amerika, $125 million అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో దాదాపు 900. Ia menceritakan di masa lalu saat masih kecil ayahnya meminjam sejumlah uang. Namun sang ayah tidak bisa melunasi hutang hingga harus ditagih setiap hari. Malam harinya, teman kuliah Rishi dulu di India datang untuk memberikan selamat kepadanya. Atas kesuksesan yang ia raih di Amerika, mereka saling menyapa dan menanya kabar satu sama lain. Setelah mengobrol beberapa lama, Rishi mengingat masa lalu saat ia masih kuliah di India. Di masa lalu, Rishi dan Khanna terlihat berboncengan menggunakan sebuah Vespa untuk pergi menemui ayahnya. Di sana Rishi melihat sang ayah dibentak oleh atasannya di kantor. Melihat orang yang memarahi ayahnya keluar, Rishi pergi mengikutinya untuk memberikannya pelajaran. Di saat pria itu bermain kriket bersama teman-temannya, Rishi menghampiri mereka untuk menghantam Ajay, pria yang memarahi ayahnya di perusahaan tadi. Niat hanya memukul Ajay. Teman-temannya malah maju melawan Rishi. Alhasil mereka dipukuli satu persatu. Setelah menghantam kumpulan pria tadi, Rishi dan Khanna terlihat di atap rumah sambil melihat para orang tua yang sedang asik mengobrol di bawah. Di hari pertamanya masuk kuliah, seorang profesor memperlihatkan para mahasiswa yang telah sukses setelah lulus dari kampus itu. Saat profesor menanyakan adakah yang ingin memberi pendapat tentang yang dikatakan profesor tadi, Rishi langsung maju ke depan untuk memberikan pendapatnya. Ia mengatakan tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh profesor, karena menurutnya kesuksesan bukanlah tujuan, melainkan sebuah perjalanan dalam menjalani kehidupan. Success is not a destination. Success is a journey. Para mahasiswa dan profesor bertepuk tangan untuk pendapat Rishi. Seorang pria datang ke kampus diantar ayahnya menggunakan sebuah bajai. Ia adalah Ranvi, mahasiswa baru yang datang terlambat ke kampus karena rumahnya yang jauh. Karena baru pertama kali masuk, Ranvi menanyakan letak asrama cowok pada Rishi dan teman-temannya. Saat teman-temannya akan membantu Ranvi, Rishi melarang mereka membantunya, karena pria itu datang terlambat di hari pertamanya. Tak lama seorang cewek terlihat sedang berjalan memasuki kampus, sebut saja Pooja. Karena datang terlambat ia menghampiri Rishi untuk menanyakan di mana asrama cewek. Melihat Pooja membawa 2 koper, Rishi menawarkan diri untuk membantu membawakan kopernya ke dalam. Tadi cowok minta bantuan ditolak, giliran yang bening dibantu, dasar buaya. Melihat Rishi yang menolak membantunya, sekarang malah membantu seorang wanita, Ranvi tercengang melihat Rishi. Sambil membawa koper Pooja, Rishi memberitahu Pooja agar berhati-hati pada pria di kampus, karena mereka menggoda semua wanita setiap paginya. Saat Rishi mengajak Pooja minum kopi bersama, seorang wanita memanggil untuk menagih janji ajakan kopinya. Rishi, కాఫీ కలుద్దామన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావ్? Mengetahui hal itu, Pooja mengatakan semua yang Rishi katakan tentang pria kampus memang benar adanya. Semua memang pria penggoda termasuk dirinya, lalu pergi meninggalkannya. Saat masuk ke kamarnya, Rishi melihat banyak sekali asap di dalam.
Asap itu berasal dari duva yang dipegang oleh Ranvi. Rishi menyuruh Ranvi keluar mematikan duva yang ia bakar. Pagi harinya, di kelas profesor membuat soal untuk para mahasiswa. Ajay mengangkat tangannya dengan percaya diri, ia mengatakan akan menyelesaikan soal yang diberikan oleh profesor. Malam harinya saat Rishi ingin mematikan lampu karena akan tidur, Ranvi menyalakan lampu karena ingin menyelesaikan soal yang diberikan oleh profesor. Kesal karena Ranvi tak mau mematikan lampu sebelum menyelesaikan tugas, Rishi membantu menjawab soal agar Ranvi mematikan lampu dan tidur. Pagi harinya, para mahasiswa bingung melihat jawaban soal sudah ada di papan tulis. Saat profesor menanyakan siapa yang menjawab soal itu, Rishi mendorong Ranvi ke depan. Ia mengatakan Ranvi lah yang telah menjawab pertanyaan itu. Mengira Ranvi yang menjawab soal itu, semua orang bertepuk tangan untuknya. Hari berikutnya, Ranvi lagi-lagi menulis jawaban soal di papan tulis. Para mahasiswa dan profesor bengong melihat jawaban yang ditulis Ranvi. Pooja mendatangi kamar Ranvi untuk mengajaknya minum kopi bersama, namun karena sudah memiliki pacar di desa, Ranvi menolak ajakan Pooja. Di saat Ranvi duduk sendirian di kantin kampus, Pooja menghampirinya untuk meminta Ranvi mengajarinya menjawab soal. Karena dia tak mengerti apa-apa tentang pertanyaan itu, Ranvi sengaja menghindari Pooja dengan berpura-pura menelpon. Di saat Pooja mengejar Ranvi, Ajay sengaja menaruh kakinya hingga Ranvi terjatuh. Karena terus didesak oleh semua mahasiswa untuk mengajarkan cara menjawab soal, Ranvi menyuruh para mahasiswa untuk berkumpul. Ranvi mengaku bukan dia yang menjawab soal dari profesor, tapi Rishi, teman sekamarnya di asrama. Karena mengetahui hal itu profesor mendatangi Rishi yang sedang mengerjakan sesuatu di perpustakaan. Profesor menanyakan kenapa Rishi menunjuk Ranvi sebagai penjawab soal, padahal dia yang menjawabnya. Rishi mengatakan apa yang akan ia dapatkan jika mengakui hal itu, ia hanya akan mendapatkan tepuk tangan dan sebuah pujian. Rishi tidak menginginkan hal itu, yang dia inginkan adalah mendapatkan sertifikat kampus sebagai tiket menjadi sukses agar bisa memerintah bukan diperintah. Setelah keluar dari sana, Pooja menghampiri Rishi untuk mengajaknya minum kopi. Namun karena ingin membalas penolakan yang dilakukan Pooja di hari sebelumnya, Rishi sengaja mengatakan dirinya telah berhenti minum kopi dengan berbagai alasan. Di saat Rishi duduk sendirian di kantin kampus, Pooja menghampirinya untuk mengajaknya minum teh bersama. Di saat bersamaan, Rishi menjatuhkan handphonenya karena kesal melihat sebuah berita tentang sebuah aplikasi yang baru diciptakan dibeli perusahaan Amerika dengan harga mahal. Lalu ia menolak ajakan minum teh bersama Pooja. Saat seorang wanita lewat, Rishi memanggilnya untuk mengajaknya pergi minum kopi nanti malam. Melihat hal itu Pooja mengerti kenapa Rishi menolak ajakan minum kopi bersamanya, ia meminta maaf pada Rishi. Mendengar permintaan maaf dari Pooja, Rishi langsung memesan kopi untuk mereka berdua. Mereka berdua berjabat tangan, Ranvi juga datang ikut bergabung bersama mereka. Setelah hari itu mereka selalu bertiga menjalani kehidupan di kampus. Mereka belajar dan bermain bersama setiap hari. Ujian telah tiba, para mahasiswa menjalani ujian dengan tenang dan nyaman. Selang beberapa hari pengumuman hasil ujian telah keluar. Saat melihat hasil ujian di papan pengumuman, Ajay kesal karena Rishi yang mendapatkan nilai terbaik. Pooja dan Ranvi menghampiri Rishi untuk mengucapkan selamat atas peringkat 1 yang ia capai. Pooja lulus dengan hasil standar, sedangkan Ranvi masih dua kemungkinan antara lulus atau tidak. Telepon Ranvi berdering. Sang ayah menelpon untuk menanyakan hasil ujian anaknya. Karena tak ingin membuat sang ayah kecewa, Ranvi membohonginya dengan mengatakan ia lulus ujian. Mendengar hal itu tentu sang ayah sangat senang karena kabar bahagia. Malam harinya Ranvi sedang bersedih karena telah membohongi ayahnya. Ia takut jika tak lulus sang ayah akan kecewa padanya. Mendengar hal itu Rishi memberi nasihat pada Ranvi lalu masuk bersama ke kamar. Pagi harinya ayah Ajay menemui Rishi, untuk meminta Rishi menurunkan nilainya agar Ajay tetap di posisi pertama. Karena Rishi menolak permintaannya, ayah Ajay menawarkan uang agar ia mau menurunkan nilainya. Meski ditawari sejumlah uang, Rishi tetap menolak permintaan itu. Kesal permintaannya ditolak, ayah Ajay menyuruh anak buahnya untuk menyerang Rishi.
Meski sendirian, satu persatu ia tumbangkan hanya dengan sekali pukul. Sambil berjalan pergi Rishi mengatakan pada ayah Ajay, Rishi akan membayarnya 2 kali lipat dari yang ia sebutkan sekarang di 5 tahun mendatang. Di scene lain, Pooja berada di rumah bersama adiknya, ia menunggu kedatangan Rishi yang telah ia undang ke sana. Tak lama Rishi datang dengan Vespa andalannya, Pooja menghampiri dan mengajaknya masuk ke dalam. Saat Rishi pergi ke toilet, Pooja mengatakan pada adiknya, ia telah memberitahu seluruh anggota keluarga bahwa ia mencintai Rishi, namun Rishi belum mengetahui kalau Pooja mencintainya. Setelah keluar dari toilet, Rishi kaget melihat begitu banyak keluarga Pooja di sana. Semua anggota keluarga mengenalkan diri mereka satu persatu. Rishi ditanya berbagai hal tentang dirinya dan keluarganya. Lelah menjawab pertanyaan dari anggota keluarga Pooja, Rishi memanggil Pooja untuk mengajaknya keluar mengobrol berdua. Rishi bertanya, kenapa para anggota keluarga Pooja menanyainya seakan dia sedang dijodohkan dengan seseorang. Tak mau melihat Rishi kebingungan terlalu lama, Pooja langsung menyatakan cintanya pada Rishi. I love you, Rishi. ఇదెప్పటి నుంచి నిన్ను అర్థం చేసుకున్నప్పటి Pagi harinya, di kampus Ranvi melihat hasil ujian yang kedua. Ranvi dinyatakan lulus ujian setelah diberi motivasi oleh Rishi. Ranvi menelpon ayahnya untuk membagi kabar bahagia itu. Di dalam saat ditanya akan menawarkan diri masuk ke perusahaan mana, Rishi memberikan penemuannya pada profesor dan pergi dari sana. Di scene lain, Ajay membuat pesta bersama teman-temannya karena mengira telah mengalahkan Rishi, karena mendapatkan tawaran kerja dengan gaji yang paling besar. Setelah diberitahu tentang Rishi, Ajay marah dan pergi dari pestanya sendiri. Pagi harinya Pooja memuji Rishi atas pencapaian yang ia capai. Seketika suasana hati Pooja berubah sedih saat mendengar penolakan cinta dari Rishi. Dengan bersedih Pooja pergi meninggalkan Rishi. Di asrama Ranvi menanyakan kenapa Rishi menolak wanita secantik Pooja. Karena kesal ditanya akan hal itu, Rishi memukul Ranvi dan meninggalkannya. Hubungan mereka mulai renggang sejak saat itu. Ranvi mencoba meminta maaf pada Rishi agar hubungan mereka membaik, namun Rishi mengabaikan Ranvi dan selalu meninggalkannya. Malam harinya terlihat sekelompok penjahat menggeledah lembar ujian para mahasiswa. Karena penggeledahan itu, para polisi datang untuk memeriksa lokasi kejadian, agar mengetahui pelaku penggeledahan. Di lokasi kejadian polisi menemukan kunci loker milik Rishi di sana. Karena hal itu Rishi dipanggil untuk ditanya mengenai penggeledahan yang terjadi semalam. Rishi akan dikeluarkan dari kampus karena bukti mengarah padanya. Selang beberapa menit, seorang polisi datang memberitahu bahwa Rishi tidak bersalah dan boleh pergi. Rishi memeluk profesor dan berlari pergi menyelesaikan ujian terakhirnya. Setelah itu Rishi dan Kana terlihat pulang ke rumah. Rishi pulang untuk berpamitan dan mengambil beberapa pakaian untuk dibawa ke Amerika. Di Amerika, Rishi bekerja dengan rajin sepanjang hari. Ia juga selalu mengusulkan ide-ide bagus untuk proyek perusahaan. Berita penemuan Rishi tersebar ke seluruh dunia. Semua orang tak sabar menantikan penemuan itu. Selang beberapa hari, hari perilisan penemuannya telah tiba. Saat akan masuk merilis penemuannya, Rishi mendapat kabar ayahnya meninggal dunia. Dengan wajah sedih Rishi memasuki panggung, ia menjelaskan tentang penemuannya pada semua kepala perusahaan. Setelah itu ia pulang ke India melihat sang ayah untuk yang terakhir kalinya. Rishi mendapat surat dari mendiang ayahnya. Sang ayah menulis permintaan maaf atas kerenggangan hubungan mereka selama ini. Sambil menangis Rishi mengingat kenangannya bersama mendiang ayahnya. Setelah selesai membaca surat dari almarhum ayahnya, scene kembali berpindah ke masa sekarang, di saat Rishi telah sukses menjadi CEO perusahaan besar di Amerika. Rishi menanyakan keberadaan Pooja dan Ranvi pada profesor, karena hanya mereka yang tidak terlihat. Profesor mengatakan Pooja telah sukses menjadi pemimpin perusahaan gaming terbaik di Hyderabad. Sedangkan Ranvi dikeluarkan dari kampus di hari Rishi berangkat ke Amerika.
Ranvi dikeluarkan karena ingin menyelamatkan Rishi dari tuduhan penggeledahan soal ujian. Ranvi menerima segala tuduhan dan mengorbankan karirnya untuk menyelamatkan karir Rishi. Mengetahui pengorbanan Ranvi untuknya, Rishi pergi dari sana dengan keadaan sedih. Rishi mulai tak fokus bekerja, ia selalu memikirkan Ranvi setiap hari. Melihat anaknya terlihat sedih setiap hari, sang ibu menanyakan apa yang terjadi sampai Rishi selalu melamun. Rishi menjelaskan masalah yang ia pikirkan belakangan ini tentang sahabatnya. Setelah itu Rishi mengumpulkan para petinggi kantor untuk meminta libur sementara. Ia akan ke India untuk menemui sahabatnya. Rishi menaiki pesawat pribadi bersama sang ibu untuk pulang ke India. Di perjalanan Rishi selalu melamun memikirkan Ranvi. Di India para reporter ramai membicarakan soal kepulangan Rishi yang pertama kalinya. Setelah menjabat menjadi CEO perusahaan Origin di Amerika, di scene lain Pooja dipanggil neneknya untuk melihat berita kepulangan Rishi ke India. Melihat hal itu Pooja mematikan TV dan pergi bekerja. Setibanya di India, Rishi dikerumuni oleh para wartawan mengenai tujuannya pulang ke India. Rishi pergi ke desa yang ditinggali oleh Ranvi sahabatnya. Sesampainya di sana, Rishi melihat Ranvi yang sedang duduk di sebuah tenda dari dalam mobil. Perlahan Rishi menghampiri Ranvi. Ranvi terlihat senang karena meski sudah sukses sahabatnya tidak melupakan dirinya. Ravi? Rishi mengajak Ranvi agar tinggal bersamanya di Amerika. Ranvi menolak ajakan Rishi karena desa yang penuh akan kenangan semasa hidupnya akan dihancurkan sebuah perusahaan. Ia akan mempertahankan desanya dari kehancuran. Ranvi mengajak Rishi pergi melihat-lihat desa kesayangannya. Di scene lain seorang pria datang memarahi kumpulan penduduk yang menolak menjual tanah mereka. Tak lama Rishi datang, pria itu memperingati Rishi agar tidak mencampuri urusan desa mereka. Karena tak ingin desa sahabatnya dihancurkan, Rishi pergi ke Mumbai untuk menemui pimpinan perusahaan yang membeli paksa tanah para penduduk. Di saat Rishi meminta agar dia menghentikan proyek yang akan menghancurkan desa, pemimpin perusahaan tidak akan menghentikan proyeknya karena itu impian yang sudah lama ia impikan. Dalam perjalanan asistennya menelpon untuk memintanya segera kembali ke Amerika, karena harus menemui pemimpin perusahaan lain untuk menyelesaikan proyek mereka. Rishi menolak pergi ke Amerika, ia akan membangun cabang perusahaan di India untuk sementara. Agar desa itu tidak jadi dihancurkan, Rishi menyuruh asistennya memberitahu para rekan perusahaan, agar menemuinya di India jika ingin bekerja sama dengannya. Para warga berlari melihat sebuah helikopter yang mendarat di desa. Itu adalah Rishi. Dia membawa helikopter ke sana sebagai alat transportasi tamu yang akan mengunjunginya. Perusahaan sederhana ia dirikan di sana. Para warga berkumpul melihat aktivitas kerja Rishi. Satu persatu tamunya datang untuk membahas pekerjaan mereka. Para wartawan heboh membahas Rishi yang meninggalkan Amerika untuk membangun perusahaan di desa terpencil. Hari demi hari berlalu, Rishi telah melewati hari-harinya di desa. Ia menyelesaikan pekerjaan kantor satu persatu di sana. Di scene lain, sebuah perusahaan game tempat Pooja bekerja membahas proyek yang sedang mereka kerjakan. Pemimpin perusahaan menugaskan Pooja pergi meminta kerja sama pada Rishi. Karena pernah ditolak cintanya oleh Rishi, Pooja menolak dan pergi meninggalkan rapat perusahaan. Saat Pooja meninggalkan ruangan rapat, rekan kerjanya diberitahu jika Pooja tidak pergi semua staf yang berada di bawah pimpinan Pooja akan dipecat dari perusahaan. Tak ingin dipecat, wanita itu membujuk Pooja agar mau bertemu dengan Rishi. Setelah menyetujui hal itu, Pooja pergi menemui Rishi untuk membahas pekerjaan mereka. Karena sudah lama tak bertemu, Rishi memandang Pooja yang terlihat semakin cantik. Mengingat dirinya pernah ditolak Rishi, Pooja menolak semua bentuk ajakan pribadi dari Rishi. Ia kesini hanya untuk membahas pekerjaan. Setelah menjelaskan tentang proyek game yang akan mereka kerjakan, Rishi menolak proyek itu karena menganggap akan merusak kehidupan anak kecil. Ia menyarankan mereka membuat game tentang percintaan dan meninggalkan mereka. Di saat Pooja akan pergi, Ranvi datang mengajak mereka agar tinggal di rumahnya. Esok harinya Rishi membuat konferensi pers untuk yang pertama kalinya.
Di sana Rishi mengatakan kedatangannya ke India untuk menjemput sahabatnya di desa ini. Namun karena ditolak Rishi membangun kantor di sana, para reporter mengerumuni Ranvi yang sedang duduk sendirian di tenda. Mereka menanyakan kenapa menolak ajakan Rishi untuk pergi ke Amerika untuk menjalani hidup mewah di sana. Ranvi mengatakan alasannya menolak ajakan sahabatnya, karena desa kesayangannya yang penuh akan kenangan akan dihancurkan suatu perusahaan untuk membangun sebuah proyek. Mendengar perkataan Ranvi, para reporter memberitakan tentang desa yang akan dihancurkan karena sebuah proyek perusahaan. Melihat berita tentang Rishi yang berjuang sendirian mempertahankan desa, para warga ikut bergabung bersamanya untuk menolak pembangunan proyek di desa mereka. Hari demi hari jumlah warga yang ikut semakin banyak. Malam harinya Ranvi bertemu dengan pacarnya. Ia mengajak Ranvi agar segera membawanya pergi dari desa, karena akan dinikahkan dengan pria lain oleh ayahnya. Ayah si wanita datang, ia memukuli Ranvi karena telah berani menemui anaknya. Ia menarik si wanita dan pergi meninggalkan Ranvi. Mengetahui hal itu, pagi harinya Rishi menemui ayah pacar Ranvi di penggilingan padi miliknya. Di sana Rishi memberitahu alasan kesalahan yang Ranvi buat di masa lalu. Itu semua Ranvi lakukan untuk membantu Rishi sukses seperti sekarang. Ibarat beras yang tidak akan pernah ada tanpa padi, Rishi mengatakan ia tidak akan menjadi seperti ini jika tidak ada Ranvi yang membantunya di masa lalu. Mendengar perkataan Rishi ia terdiam dengan mata berkaca-kaca. Pagi harinya saat Ranvi duduk bersama para warga, pacarnya datang untuk memberitahu bahwa ayah pacarnya sudah menyetujui hubungan mereka, karena perkataan Rishi terhadapnya. Mengetahui perbuatan Rishi padanya, Ranvi pulang ke rumah untuk memberitahu Pooja. Ia menyuruh Pooja agar memberikan kesempatan kedua untuk Rishi. Setelah mendengar hal itu Pooja pergi menemui Rishi untuk memulai awal baru. Pagi harinya sekumpulan warga desa seberang datang ke desa, mengira mereka datang untuk menyerang. Para warga bergegas pergi mengambil tongkat untuk melawan mereka. Namun kedatangan mereka bukan untuk menyerang, melainkan mengajak bekerja sama untuk menentang proyek perusahaan yang akan menghancurkan desa. Mendengar berita tentang jumlah orang yang menolak proyeknya semakin banyak, Vivek mendatangi Rishi ke desa untuk membicarakan hal itu. Saat akan meninggalkan desa, Vivek menghampiri warga desa. Ia akan menaikkan harga tanah agar para penduduk desa mau menjual tanah mereka. Para warga mulai membicarakan tentang penjualan tanah karena harganya akan dinaikkan. Tak mau para warga menjual tanah mereka, Ranvi mencoba mencegah mereka dengan berbagai alasan. Melihat Ranvi akan dipukuli oleh warga, Rishi berjalan menghampiri Ranvi untuk membantunya. Namun sang ayah dari pacarnya datang lebih dulu untuk membelanya. నాలుడు వాడి మీద చెయ్యి పడిందో నరికేస్తా. Satu persatu warga desa pergi meninggalkan tenda. Pagi harinya Vivek menyuruh anak buahnya untuk membunuh salah satu dari warga desa, agar para warga bergegas menandatangani surat penjualan tanah. Malam harinya atas perintah dari Vivek sekelompok penjahat menculik Ranvi. Saat para penjahat membawa Ranvi ke suatu tempat seorang anak melihat dan pergi memberitahu Rishi tentang hal itu. Mengetahui Ranvi diculik, Rishi bergegas pergi untuk mencarinya. Di suatu tempat di peternakan sapi, terlihat Ranvi sedang ditusuk oleh para penjahat. Saat Ranvi telah tertusuk oleh para penjahat, Rishi telah tiba di sana. Melihat sahabatnya ditusuk para penjahat, Rishi marah dan berlari menghajar mereka. Satu persatu penjahat ia kalahkan dengan cangkul kayu para petani. Namun di belakangnya Ranvi kembali ditusuk oleh seorang penjahat untuk yang kedua kalinya. Rishi berlari melihat keadaan Ranvi yang sedang berlumuran darah. Setelah mengikat luka Ranvi agar tidak kehilangan banyak darah, Rishi mengambil besi tajam agar menghabisi para penjahat dengan cepat. Satu persatu para penjahat terkapar karena tusukan dari Rishi. Setelah mengalahkan para penjahat, Rishi membawa Ranvi ke rumah sakit untuk diobati.
Saat Rishi dan Ranvi di rumah sakit, para penjahat datang menyerang para warga desa dan menghancurkan kantornya. Setelah kejadian itu Vivek membuat konferensi pers. Ia memfitnah Rishi dan Ranvi sebagai pembeli tanah yang akan membangun sebuah perusahaan besar di sana. Mendengar perkataan Vivek di konferensi pers, para warga dan puja mendatangi rumah sakit untuk menemui Rishi. Mereka termakan omongan Vivek yang memfitnah Rishi dan Ranvi. Tak ingin nyawa sahabatnya terancam karena dirinya, Rishi memutuskan untuk kembali ke Amerika. Saat memberitahu ibunya untuk pergi ke Amerika, sang ibu mengatakan dia tidak pernah mendidik Rishi sebagai pria pecundang, yang selalu meninggalkan masalah saat terdesak oleh musuh. Sang ibu menyuruh Rishi kembali ke desa dan membuat para warga desa memenangkan desa mereka. Setelah mendengar perkataan sang ibu, Rishi memutuskan kembali ke desa untuk membantu warga desa. Rishi duduk sendirian di tenda yang biasa tempat Ranvi duduk berdemo bersama para warga. Melihat hal itu, para penjahat menghampiri untuk mengusirnya dari sana. Rishi menghajar para penjahat yang mencoba mengusirnya dari desa. Melihat kehebatan Rishi berkelahi, warga desa terdiam melihatnya. Rishi duduk seorang diri sepanjang hari. Pagi harinya seorang kakek menghampiri Rishi untuk memberikan sebuah roti dan segelas kopi untuk ia makan. Melihat si kakek akan pergi ke sawah, Rishi mengikutinya dari belakang. Di sana terlihat lahan yang kakek kelola terlihat sangat subur, meski di tanah yang kering akibat sulit mendapatkan air. Rishi meminta si kakek untuk mengajarinya cara bertani yang benar. Rishi mulai belajar dengan membajak sawah menggunakan sepasang sapi. Ia juga belajar menanam benih padi. Di pagi harinya warga desa sedang mendengar penjelasan tentang pembayaran tanah mereka. Saat salah satu dari mereka akan menekan surat penjualan dengan jempol, seorang anak berlari meniup peluit. Rishi datang ke sana untuk memberi tawaran pada penduduk desa, agar menjual tanah mereka pada Rishi dengan harga 5 lakhs per ara, dengan syarat mereka harus mengurus sawah mereka dengan benar agar menghasilkan panen yang bagus. Setelah mendapatkan bayaran dari tanah dan menandatangani surat perjanjian, Rishi dan para warga bergerombolan pergi ke sawah untuk mengelola sawah mereka. Semua penduduk mengelola sawah beramai-ramai. Selang beberapa bulan, sawah yang mereka kelola bersama tumbuh dengan sangat subur. Setelah melihat tanaman mereka begitu subur, para warga desa mengatakan tidak memerlukan uang yang diberikan oleh Rishi. Mereka akan mengelola sawah mereka dengan serius di bawah pengawasan Rishi mulai sekarang. Pagi harinya Rishi kembali membuat konferensi pers dengan para awak media. Dalam konferensi pers Rishi mengatakan akan menyumbangkan 90% penghasilannya sebagai CEO perusahaan Origin kepada seluruh petani di sana. Mendengar perkataan Rishi, para wartawan dan masyarakat terdiam. నా సంపాదనలోంచి 90% ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ కి ఇచ్చేస్తున్నా. ప్రతి ఊర్లో ఒక వేర్ Rishi juga mengajak masyarakat menghargai dan menghormati para petani, karena tanpa adanya mereka semua orang tidak akan bisa menikmati makanan setiap hari. Di akhir konferensi pers, Rishi mengatakan bukan CEO Rishi Kumar yang mengatakan janji ini kepada mereka. Janji ini dikatakan oleh Rishi Kumar, seorang warga negara India yang ingin membangun negaranya. మాట్లాడింది CEO రిషి కుమార్ కాదు, కే రిషి కుమార్ సన్ ఆఫ్ కే సత్యనారాయణ. Melihat berita tentang menyumbangkan 90% dari penghasilannya, masyarakat ramai memuji dan membicarakan hal itu setiap harinya. Semua perusahaan penerima panen dari petani terlihat membicarakan soal harga yang akan mereka berikan untuk membeli hasil panen dari para petani. Para mahasiswa dan pegawai membuat komunitas petani di sosial media.
Mereka bersama-sama membuat rencana sekali dalam sebulan pergi ke sawah, untuk bertani sambil berlibur melepas lelah atas tugas dan pekerjaan mereka. Di saat mendampingi para pegawai kantoran untuk belajar menanam benih padi, Puja datang dan memeluk Rishi di sana. Selang beberapa hari, Ketua Menteri mendatangi para petani di desa dan membuat konferensi pers. Ketua Menteri mengatakan meski setelah kepergian Rishi Kumar ke Amerika untuk bekerja, ia akan tetap memantau perkembangan para petani di desa secara langsung di bawah pengawasannya. Mendengar hal itu Ranvi terlihat sangat senang atas ucapan Ketua Menteri. Selang beberapa hari konferensi pers kembali diadakan, Ajay terlihat sedang mengungkap tentang Vivek yang berusaha membuat proyek ini sukses karena ingin membayar semua hutangnya di sebuah bank. Ajay sudah menyimpan bukti dan akan menyerahkan bukti ke pengadilan secepatnya. Tak lama para jaksa dan polisi datang ke kediaman Vivek untuk menangkapnya. Setelah penangkapan Vivek, hari kepergian Rishi ke Amerika telah tiba. Ia berpamitan ke seluruh warga desa untuk yang terakhir kalinya. Para warga desa mengantar kepergian Rishi dengan memujanya di sepanjang jalan, sebagai ucapan terima kasih mereka terhadapnya. Di akhir film saat para wartawan membicarakan kepergiannya, tiba-tiba Rishi keluar dari bandara. Ia mengatakan telah mengundurkan diri sebagai CEO perusahaan origin Amerika. Mulai hari ini ia akan tinggal di India untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya.